Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata di pembelajaran yang kedua. Melanjutkan pembelajaran yang ke-1 ya. Kalau kemarin di pembelajaran yang ke-1 kalian sudah berwisata ke pantai, kalian juga sudah mengenal pembagian dengan bilangan 1, pembagian dengan bilangan itu sendiri, dan juga sudah belajar bernyanyi yang berjudul apa kemarin ya, layang-layang ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di-skip ya. Kemarin kalian sudah membaca teks pergi ke pantai ya. Apa yang kamu ketahui tentang Istana Pasir? Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Kemudian simaklah cerita yang disampaikan tentang Istana Pasir. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Judulnya Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas atau istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua adalah tetes, istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan ya. Apa bahan utama membuat istana pasir? Di mana istana pasir dibuat? Siapa yang suka membuat istana pasir? Apa bentuk istana pasir khas? Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Kalian bisa membaca kembali bacaan tadi ya jika kurang memahami. Anak-anak, kita hentikan dulu ya kegiatan bermainnya. Di sini ada kegiatan bermain ya. Di sini bu gurunya menyuruh untuk berhenti. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya bu, itu jawabnya anak-anaknya. Keberagaman benda di pantai, alat dan bahannya ada air, pasir, ember, skop, dan kerang. Pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Amatilah gambar tersebut satu persatu. Di sini nama benda, ciri-ciri benda, dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkan benda yang termasuk benda tetap dan benda tidak tetap. Di sini ada pasir, ada skop, ada ember ya, ini timba. Ini apa ini? Ini ada botol, kerang. Ini botol juga ya. Ini ada hewan-hewan. Di sini ada bentuk menara ya, di sini bentuk menara cetakan nih ini. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kak, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau
aturan di rumah bagaimana, Bu? Kita tetap harus menjaga kebersihan di rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba dan serigala. Yeay! Kalian bisa menampilkan percakapan ini di depan kelas ya. Perhatikan ekspresi dan intonasi. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Aturan di rumah. Simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba dan serigala. Kemudian praktekkan gerak dasar menekuk. Praktekkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Kalian bisa melakukan kegiatan tersebut dengan teman-teman ya, dan mendapatkan petunjuk dari guru kalian bagaimana cara melakukan permainan tersebut. Selanjutnya, kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Operasi pembagian di bawah ini yang hasilnya benar adalah 10 dibagi 1 apakah hasilnya 1, 24 dibagi 4 apakah hasilnya 8, 27 dibagi 3 apakah hasilnya 9. Kalau sudah mengetahui jawabannya bisa disilang ya. Ini jawabannya yang C. 56 dibagi 7 dibagi 2. Ini pembagian di atas ini dibagi 2 kali ya. Operasi pembagian di bawah ini yang hasilnya benar. Nah, ini yang hasilnya benar apakah 8, 6 atau 4. Dihitung ya. 56 dibagi 7 dulu baru dibagi 2. Kalau yang ini 54 dibagi 6 dulu baru dibagi 3. Ketika berwisata ke danau, ada 18 pengunjung yang ingin naik perahu. Jika ada 3 perahu yang siap digunakan, jika dibagi secara rata maka setiap perahu akan bisa dinaiki. Jadi ini 18 kalian bagi dengan 3 ya. Berapa nilainya? Apakah 5? Apakah 6? Apakah 8? Ada 30 siswa kelas 6 yang ikut berwisata ke Museum Borobudur. Bu guru membagi siswa tersebut menjadi 5 kelompok. Maka setiap kelompok akan berisi 30. Ini kalian bagi dengan 5 ya, jangan dibagi dengan 6. 6 itu bukan pembagi karena 6 itu adalah nama kelas. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.